Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam pembahasan kita sebelumnya dari kitab Matan Fiqh Abi Syuja' al-Madhhab Syafi'iyah, kita menyelesaikan salat berjamaah dan sunnah tentang salat berjamaah. Sekarang kita masuk kepada qasr atau jama' dan jama' bagi orang yang musafir. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Faslun itu artinya pemisah. Jadi kalau biasa kita di dalam sekolah itu biasanya kalau pakai bahasa Arab fasl. Faslul awal, faslul tsani itu artinya pemisah, klasifikasi antara kelas 1 kelas 2. Demikian pula di dalam kitab kita biasa melihat fasl, artinya pemisah antara pembahasan sebelumnya dan sudahnya, atau terkadang bab, artinya pintu. Yang namanya pintu adalah pembatas. Tayyib, qala wa yajuzu lil musafiri qasrus salatir rubaiyah, dan boleh bagi orang yang musafir mengqasar salat yang 4 rakaat. Dan panduannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Darabtum ay safartum, dan jika kalian safar, melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut akan diserang oleh orang-orang kafir. An-Nisa ayat 111. Di dalam riwayat yang sahih bahwasanya Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mu'minin," yakni beliau bertanya tentang ayat ini, "Faqad aminan nas." Nah, karena ayatnya apa tadi? Dan jika kalian melakukan perjalanan atau safar, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Berarti logikanya kalau aman gimana ya kawan? Semestinya logikanya kalau aman berarti tidak boleh mengqasar, karena ayatnya apa? In khiftum, kalau kalian takut. Maka Ya'la ibnu Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang mana ayat ini, dan mengatakan faqad aminan nas, apalagi perlu mengqasar sekarang, toh sudah aman. Faham ini ya ikhwan? Jadi ayatnya apa tadi? Bolehnya mengqasar dengan apa? Kata Allah, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, dan itu dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ard, dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum,
an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut atau khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Faham kan? Maka Ya'la ibn Umayyah bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Faqad aminan nas?" Apakah perlu ayat ini masih kita amalkan? Yaitu mengqashar salat yang 4 rakaat di saat safar padahal kondisi sudah aman. Kita sekarang aman. Karena mafhum mukhalafahnya in khiftum, kalau kalian takut, maka berarti kalau enggak takut enggak. Jadi ini pembahasan kita masih qasar. Saya masih membaca di kitab Aliq tentang ini. Faqala ajibtu mimma ajabta minhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu. Antum enggak usah nyari dulu di kitab, saya lagi baca ta'liq ini tentang masalah apa tadi? Dalil qasar salat. Naam. Dalil qasar salat surat An-Nisa ayat 101. Hanya saja yang jadi masalah yang sedang kita bahas masalah apa tadi? In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Seakan-akan ayatnya itu secara konteks bahwa bolehnya qasar itu kalau dalam kondisi takut. Berarti kalau kondisi aman jangan. Maka Ya'la ibn Umayyah tanya kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menjawab, ajibtu mimma ajabta minhu, atau ajibta minhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum kamu yang heran, saya sudah heran duluan. Sebelum kamu yang ta'ajub, saya juga udah ta'ajub duluan. Saya udah aneh duluan. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya Rasulullah, berarti kalau kondisi aman kita nggak boleh mengqashar dong. Apalagi kondisi kita zaman sekarang kan, aman, naik kereta ada polisinya, semuanya ada CCTV-nya aman. Nah, maka faqal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Demikian dalam Sahih Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah sedekah dari Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Sahih Muslim, salatul musafirin wa qasruha, babu salatil musafirin wa qasriha. Mafhum ya? Jadi berarti apa jawaban Rasulullah tadi? Ketika ditanyakan tentang tafsir ayat ini, ana minta kepada antum faham ini, karena ini menjadi masalah. Orang bisa saja mengatakan, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian takut akan diserang orang kafir ketika safar, boleh qasar. Maka berarti kalau dalam kondisi aman, mafhum mukhalafahnya apa? Tidak boleh mengqasar. Itu kan mafhum mukhalafah kan? Nah, maka ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mewakili kita dengan pertanyaan beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqad aminan nas. Berarti ya Rasulullah kalau kita aman enggak boleh qasar. Karena ayatnya begitu. Apa jawabnya Rasulullah tadi? Jawabnya Rasulullah, ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah itu. Nah, selesai. Jadi tidak perlu akal-akalan, karena toh sudah ditafsirkan, sudah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, "Shallaitu adh-dhuhra ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wal 'asra bi Dzil Hulaifa rak'atayn wa Dzul Hulaifa kharij Imran al-Madinah." Naam. Dan juga Anas bin Malik mengatakan, saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat, dan salat asar di Dzul Hulaifa 2 rakaat, dan Dzul Hulaifa sudah keluar dari kota Madinah. Dzul Hulaifa ini di mana berarti ya, ikhwan? Di mana ini? Wiradesa apa di?
Dzulhulaifah ini kan sudah termasuk miqatnya Ahlul Madinah ya kawan. Arah Madinah artinya udah keluar dari kota Madinah ini. Beliau hendak menjelaskan, riwayat Anas bin Malik ini, beliau hendak menjelaskan bahwa kalau sudah keluar dari kota tempat kita sudah boleh kita qasar. Karena Dzulhulaifah ini udah keluar dari kota Madinah. Naam. Juga di dalam Sahih Bukhari, babun yaksur idza kharaja min mawdhi'ihi. Bab boleh mengqasar salat kalau sudah keluar dari kota tempat dia tinggal. Naam. Juga dalam Sahih Muslim kurang lebih babnya seperti itu. Alhasil beberapa dalil ini adalah menunjukkan dalil-dalil bolehnya apa tadi? Mengqasar salat bagi orang yang musafir, dan juga memahami ayat yang tadi kita baca, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, ditafsirkan oleh Rasulullah bahwa memang itu ayatnya seperti itu, tetapi sekalipun kalian aman boleh mengqasar karena itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Naam. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya, kenapa anda enggak salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ketika safar? Apa jawab beliau? Daripada saya salat sunnah zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, mending salat zuhur sempurna dong. Kenapa? 4 rakaat, padahal itu cuma butuh berapa waktu sih, berapa menit sih kita ini 4 rakaat itu. Tapi itu kan sedekah. Allah sangat mulia, sangat dermawan, sangat karim, sangat penyayang. Maka Allah menyuruh boleh dari 4 rakaat ini kamu kurangi 2 rakaat lagi. Lah, kalau anda sholatnya qasar, zuhurnya qasar, habis itu qabliyah kamu kerjakan, ba'diyah kamu kerjakan, itu nggak masuk akal, nggak ada dalilnya dan nggak masuk akal. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada saya sholat sunnah qabliyah ba'diyah, mending sholat wajib saya sempurnakan. Lah, apa gunanya kita qasar itu? Untuk mengurangi durasi waktu kita yang tersisa, karena mungkin kita capek, kita buru-buru, apalagi kalau naik kendaraan umum. Barusan duduk tasyahud, keretanya sudah bunyi sirenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam kereta udah gerak, aduh. Udah baru salam kanan langsung loncat lari kereta itu udah. Naam. Tayyib, qal faslun. Kita kembali ke kitab. Wa yajuzu lil musafir qasru salatir rubaiyah bi 5 syara'it, dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, safarnya bukan safar maksiat. Udah kita ikutin aja, nggak usah dibahas. Karena kalau kita masuk ke qawaid fikih tentu banyak pembahasan khilaf. Udah nggak usah. Memang sebaiknya jangan safar maksiat. Safarnya untuk main judi, safarnya untuk main minum khamr, kamu maksiat. Sebagai hukumannya kamu salat sempurna aja. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan, dan jarak yang ditempuh adalah 16 farsakh. Di dalam ta'liq diteraskan wa tusawi 81 kilometran taqriban, wa mithluhu yuf'alu tawqifan ay bi ilmin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau diperkirakan mungkin sekitar 81 km. Sini Semarang berapa ya, kawan? 80. Ya sudahlah, berarti sini Semarang kita udah masuk musafir. Tapi memang ini kan bukan ketentuan ya. Jadi ketentuan jarak safar kalau kita lihat di dalam kitab fikih itu mesti ikhtilaf. Ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 40 sekian, ada yang mengatakan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, juga condongnya Syekhul Islam ke sana, bahwa pada asalnya kita kembalikan kepada kebiasaan orang situ, urf. Kita kembalikan kepada hukum urf yang bermain di sini. Apa gunanya? Contoh misalnya antum dari sini ke Pemalang. Pemalang sini berapa jaraknya?
30. Hah? Saya biasa bolak-balik tiap pekan gak hafal-hafal. Tapi sampai salut saya, ada ustadz yang hafal sampai kilometernya tol itu hafal semua. Ustadz Tegal itu berarti kilometer sekian ya, kilometer inti hafal. Saya bolak-balik gak hafal-hafal. Saya gak hafal-hafal. Tegal Pekalongan itu berapa kilometer saya gak hafal. Sampai sekarang, dari tahun berapa pulang dari Yaman saya bolak-balik. Jadi kalau misalnya antum ada 2 orang atau 3 orang pemalang, kemudian antum misalnya nggak mau qashar, kemudian ada teman antum yang qashar, mungkin pendapat dia adalah menurut kebiasaan masyarakat ini sudah terhitung safar, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi intinya hal yang tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Tidak ada nas. Semua adalah, coba lihat, antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Bukan nas, melainkan kesimpulan dari sebagian sahabat. Rasulullah mengqashar ketika dari Madinah ke Dzulhulaifah. Dari Madinah Dzulhulaifah beliau mengqashar salat. Oh, berarti diperkirakan oleh para ulama dari Madinah ke Dzulhulaifah itu sekian meter, sekian kilometer. Jadi itu semua adalah kesimpulan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Yang kedua, wa an yakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Syarat yang ketiga adalah dia salatnya salat ada. Faham ada ya ikhwan? Ada itu artinya antonimnya berarti qadha. Kita tadi sholat maghrib adaan atau qadaan? Jangan kalah dong sama yang orang nawa itu kalau sholat. Kan kalau orang yang nawa itu sholat niatnya apa? Nawa itu sholat al-maghrib thalatha raka'atin adaan. Ada kan? Adaan itu artinya apa? Sendirian. Yang benar dong. Adaan itu apa? Adaan artinya tepat waktu. Kalau sudah di luar waktu namanya apa? Qadaan. Nawaitu salatal maghrib thalatha raka'atin qadaan. Qadha. Jadi itu bedanya ya. Adaan artinya salatnya di dalam masih pada waktunya. Kalau sudah keluar maghrib, antum sholat maghrib jam 7:30 atau di jam setengah jam 8, itu bukan lagi adaan, namanya apa? Qadhaan. Antum puasa Ramadan di bulan Ramadan namanya apa? Adaan. Tapi kalau antum puasa Ramadan di luar bulan Ramadan namanya apa? Qadha. Apa itu qadha artinya? Kalau antum punya hutang kemudian bayar hutang namanya apa? Qadha. Saya udah bayar hutang, udah lunas. Nah, jadi syarat yang ketiga kata beliau an yakuna, kata beliau muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Ay yuqassiru as-salatar rubaiyati allati yuaddiha hala as-safar. Falau qada fa'itat al-hadar fi as-safar fala yaqsur. Wa kadzalika idza qada fa'itat as-safar fil hadar. Jadi syarat yang ketiga ini, dia boleh mengqashar salat rubaiyah itu kalau salatnya adaan. Tapi kalau qada enggak boleh. Contohnya apa ya ikhwan barakallahu fikum? Ana safar jam 2. Ana safar misalnya barakallahu fikum kita safar misalnya sudah masuk waktu asar. Saya masuk waktu safar ini. Waktu asar. Tapi saya belum salat. Saya langsung safar. Berarti ketika saya safar itu barakallahu fikum ya ikhwan, saya start itu masih sudah masuk waktu asar. Sampai kemudian saya jalan sampai di sana, kemudian saya sholat asar sampai keluar waktunya, maka itu nggak boleh kita qashar. Kenapa? Karena kita sedang mengqadha sholat yang kita
yang kita tinggalkan tadi. Yang kita tinggalkan. Faham ya? Saya safar misal taruhlah jam 4. Jam 4 saya belum sholat asar. Padahal sudah azan. Pekalongan sudah azan. Mungkin karena buru-buru. Kenapa? Karena ada berita kita harus cepat ke sana. Taruhlah di Semarang. Nah, kita barusan mau barusan dengar azan, atau mungkin sudah jam 4:30, capek dari mana gitu, barusan kita harus berangkat sekarang. Ya Allah, berangkat, nanti kita sholat di jalan. Ternyata begitu di jalan kita ditelepon lagi, tolong cepatnya mobilnya dipercepat jalannya. Udah nggak mungkin kita berhenti sholat di jalan. Udah jalan sampai di sana maghrib, sudah habis waktu asar. Antum sholat, berarti sholat apa itu? Sholat asar mesti qadha, berarti kan sudah qadha kita kan? Berarti kita sholat asarnya ini qadha yang waktu kita masih mukim, maka tidak boleh kita qasar. Kita harus sholatnya berapa rakaat berarti? 4 rakaat, lebih aman. Itu maknanya. Itu maknanya, barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya, kalau kita qadha salat waktu safar, maka tidak boleh kita qasar. Sebaliknya, kita balik dari Semarang, zuhur, asar lewat. Begitu sampai di Pekalongan, karena sudah masuk asar, aku mau sholat zuhur 2 rakaat karena saya masih qadha safar tadi ini. Karena sholat zuhur ini adalah tadi saya semestinya sudah masih statusnya apa? Musafir. Tapi karena saya buru-buru sampai di Pekalongan, jadi berarti sekarang saya sholat zuhur 2 rakaat. Karena saya qadha sholat safar. Lah, nggak boleh. Karena Anda sekarang sholatnya statusnya sudah sholatnya orang mukim, bukan lagi musafir. Jadi itu harus perhatikan. Ternyata qasar juga bukan asal-asalan. Makanya beliau memberi syarat yang ketiga adalah an yakuna muaddiyan. Salatnya itu benar-benar ada, bukan qadha. Kalau Anda qadha, laksanakan seperti yang Anda kerjakan tadi. Kemudian yang keempat, wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Yang keempat, niat qasar ketika takbiratul ihram. Dari awal memang sudah niat qasar. Jangan di tengah baru niat. Pada saat dia takbiratul ihram, niatnya memang salat qasar dia. 2 rakaat salat asar. Setelah itu dia bisa menjamaknya. Dan itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus difahami bahwa kebolehan qasar itu kalau sudah musafir. Adapun kalau belum musafir hanya boleh menjamak. Kita mau berangkat jam 12:30, jam 2. Sepertinya kita akan luput nanti sholat asar. Mending kita jamak dulu sama sholat zuhur di sini. Kita jamak dulu. Bolehnya di sini apa? Jamak, tidak boleh apa? Qasar. Karena qasar itu hanya rukhsah untuk 1 orang, yaitu orang yang musafir. Kalau jamak itu boleh, orang mungkin sakit, dia divonis dokter akan disuntik mungkin suntik nggak sadar itu apa namanya, suntik bius mungkin, suntik anestesia. Mungkin di situ dia akan melakukan operasi dari jam 5 sampai jam 10 malam baru sadar dia mungkin. Nah, maka di situ boleh dia jamak, tapi tidak boleh qasar. Karena qasar itu sekali lagi hanya rukhsah bagi orang yang musafir. Bagi orang yang musafir. Syarat yang kelima ya. Wa an la ya'tamma bimuqimin. Syarat yang kelima, tidak sedang mukim tidak makmum dengan orang yang mukim. Dan ini dalilnya ada dalam sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. Qala annahu sa'ala ma balul musafir yusalli rak'atain idza farad wa arba'an idza tamma bimuqim faqala tilka sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya,
Kenapa orang musafir kalau dia sholat sendirian 2 rakaat, kalau dia makmum harus sesuai mengikuti imam? Maka Rasul Ibn Abbas menjawab, itulah sunnahnya, nggak usah protes. Kita misalnya sholat ini, kita mau sholat zuhur karena musafir, kita dapatin imam tinggal 1 rakaat, apa tinggal 2 rakaat. Begitu imam salam, kita salam atau mulai atau enggak? Kan kita niatnya qashar. Kita dapatin imam sholat zuhur, begitu kita masuk masjid tasyahud awal, kebetulan dong, saya tinggal niat qashar, berarti imam salam saya ikut salam. Atau gimana ya ikhwan? Atau imam salam kita sempurnakan 2 rakaat? Kita sempurnakan. Kenapa? Hadis Ibn Abbas. Kenapa kata Ibn Abbas ditanya, kenapa orang musafir kalau dia sholat sendiri sholat 2 rakaat, kalau dia makmum harus ngikutin imam? Jawabnya Ibn Abbas apa? Tilka sunnah, itu sunnahnya, nggak usah banyak tanya. Juga Rasulullah mengatakan apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam dijadikan untuk panutan. Maka mau nggak mau kita harus mengikuti imam. Mengikuti imam. Nah, imamnya sholat 4 rakaat, ya kita sholat. Walaupun kita telat 3 rakaat, ya kita sempurnakan. Kalau kita mau qashar, jamak qashar, baru kita berdiri sholat asar, niatnya berapa? 2 rakaat. Jadi itu resikonya kalau makmum, kecuali kalau makmumnya, imamnya sama-sama orang yang musafir, itu ringan. Nah, itu ada 5 syarat bolehnya mengqashar salat. Qala rahimahullah, wa yajuzu lil musafir an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashr, dan boleh bagi orang yang musafir, termasuk salah satu pembuka pintu rezeki apa ya ikhwan? Safar. Kata orang Arab apa? Fil harakati barakah. Fil harakati barakah. Ada pergerakan, ada barakah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang melakukan hijrah perjalanan di jalan Allah, dia akan mendapati di muka bumi ini muragaman katsiran wa sa'ah, berbagai macam kelapangan. Jadi termasuk pembuka pintu rezeki adalah apa? Safar. Ada orang kadang-kadang hidup di kampungnya gitu-gitu aja, gak bangun-bangun. Begitu merantau, Masya Allah, Allah bukakan rezekinya. Karena iri tetangganya nyumsep dia di sana malahan. Karena iri tetangganya akhirnya nyusul, Mas, baru setahun kamu udah punya rumah, kamu udah punya ini, caranya gimana Mas? Ya saya Mas sini aja, sudah sini aja Mas. Begitu datang tetangganya nyumsep. Kenapa? Rezeki itu nggak bisa dipaksakan. Rezeki itu nggak bisa dipaksakan. Ada orang ngejar dunia, ada orang dikejar dunia. Ada nggak? Ada orang ngejar dunia, ada orang dikejar dunia. Usahanya sudah banyak, sukses. Tiap hari didatangin sama bank di rumah. Pak, barangkali mau tambahan modal. Barangkali ini ada pinjaman 5 miliar, 2 miliar. Itu udah dikejar dunia itu orang. Kata orang ini, Pak, ingat gak Pak, waktu saya merintis bisnis sampai ngemis-ngemis di bank, pinjam 100 juta gak dipinjamin. Sekarang giliran udah usaha saya sukses maju seperti ini, baru Bapak datang nawar. Kalau perlu kepalamu saya pentung pakai botol itu. Kejar-kejar dunia. Kadang-kadang orang akhirnya tergiur, pinjaman 5 miliar ini semuanya. Kenapa? Karena kalau nggak gitu banknya, direkturnya dipecat. Berarti ini orang nggak kerja, nggak dapat nasabah sih. Jadi ya udah diserang. Jadi ada orang ngejar dunia, ada orang yang dikejar dunia. Ada orang yang terfitnah dengan dunia. Apa yang terfitnah dengan dunia? Sampai nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat ini, gaji padahal cuma nggak ada 1 juta. Gaji nggak ada 1 juta, udah nggak sempat sholat berjamaah. La ilaha illallah. Itu namanya terfitnah.
Dunia apa yang kamu kejar? Saya ngejar dunia. Apa yang mau dikejar? Kerjaan saya gini-gini aja kok, nggak naik-naik pangkatnya. Kamu nggak ngejar dunia, kamu terfitnah dengan dunia. Belum ada apa-apanya aja udah terfitnah. Nah, qala wa yajuzu lil musafir, boleh bagi seorang yang musafir an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'asr, untuk menjama' antara salat zuhur dan asar fi waqtin ayyihima sya'a, di waktu kapanpun. Artinya bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bebas. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal itu adalah sempatnya kamu, yang kira-kira paling tenangnya kamu. Salat jamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini yang dinamakan di dalam usul fikih apa? Yasihhu ittiba'an wa la yasihhu istiqlalan. Itu dalam kaidah usuliyah atau qawaid usuliyah. Yasihhu ittiba'an la yasihhu istiqlalan. Yakni dalam ibadah itu ada sebagian ibadah sah kalau dia ngikut yang lain, nggak sah kalau dia disendirikan. Antum sholat asar jam 2, sah nggak kira-kira itu? Nggak sah karena belum masuk waktu. Tapi kalau antum sholat asar ditarik ke zuhur, dijamak dengan zuhur, sah nggak? Sah. Dijamak sah. Tapi kalau sudah makan baru sholat asar, sah nggak? Udah sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, habis itu makan siang. Makan, begitu makan siang ngobrol, habis makan kita jalan ya. Aduh, tadi kita udah jamak sholat, saya belum jamak. Udah, nanti habis makan saya mau sholat asar. Sah nggak itu? Ya nggak sah, nggak boleh. Kenapa? Antum bukan lagi dijamak dengan zuhur, udah makan. Udah makan, berarti itu antum sudah sholat sendiri. Itu namanya yasihhu ittiba'an wa la yasihhu istiqlalan. Sah kalau dia ngikut, tapi tidak sah kalau dia disendirikan. Nah, nggak sah itu. Sahnya kalau anda jamak. Nah, barakallahu fikum. Itu masalah jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Wa bainal maghribi wal isya, dan sah menjamak antara salat maghrib dan isya fi waqtin ayyihima sya'a, di waktu kapanpun yang dia inginkan. Nah, jadi beda ya. Bukan berarti qasar itu mesti jamak, dan bukan berarti jamak itu mesti qasar. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Salah. Kalau jamak itu artinya menggabungkan. Itu jamak, menggabungkan antara dua sholat di satu waktu. Sedangkan qasar itu artinya apa? Mengurangi, qasar, mengurangi, menyingkat. Yang 4 rakaat jadi 2. Jangan yang 3 rakaat diqasar, yang 2 rakaat diqasar. Sholat subuh diqasar tinggal 1 rakaat, nggak sah. Yang diqasar itu adalah yang 4 rakaat. Tapi coba lihat, subhanallah ya, di qasar Rasulullah kalau sholat qasar, kalau musafir beliau qasar, kadang-kadang jamak. Tetapi ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sekalipun beliau safar, yaitu apa? Qabliyah subuh sama sholat malam. Berarti kita malu pada Rasulullah kalau kita nggak sholat malam padahal nggak safar. Ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sekalipun beliau safar, apalagi mukim. Bahkan kalau beliau ketiduran karena sakit, karena ini siangnya mesti diqadha gitu. Apa itu? Sholat sunnah qabliyal fajr sama sholat witir, sholat malam. Gak pernah itu. Qala wa yajuzu lil hadiri. Jadi harus difahami bahwa yang namanya jamak itu tidak identik dengan qasar. Boleh kita qasar tanpa jamak. Boleh kita qasar tanpa jamak. Nah, dan boleh juga kita jamak tanpa qasar. Nah,
Contohnya itu tadi, kita sholat zuhur 4 rakaat karena kita posisinya makmum, 4 rakaat mau nggak mau. Setelah itu kita jamak dengan sholat asar, kita berdiri qamat sholat 2 rakaat karena posisi kita munfarid sekarang sendirian. Itulah indahnya ilmu, barakallahu fikum ya ikhwana. Qala wa yajuzu lil hadiri fil matar, dan boleh bagi orang yang mukim di saat hujan, an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, menjama' antara 2 salat di waktu awal, jama' takdim. Naam, dan ini hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 7 wa 8. Beliau pernah salat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. 7 rakaat berarti apa? Maghrib dengan Isya. 8 rakaat berarti zuhur dengan Isya. Zuhur dengan Asar. Zuhur wal Asr wal Maghrib wal Isya. Faqala Ayyub la'allahu fi lailatin mutirah. Maka Ayyub, muridnya Ibn Abbas, berkata, barangkali itu di malam hujan, di musim penghujan. Qala asa, kata Ibn Abbas, sepertinya begitu. Wa inda Muslim fi ghairi khaufin wala safar. Di dalam riwayat Muslim tanpa ada hujan dan juga tanpa ada rasa takut. Jadi artinya berarti uzur termasuk boleh menjamak salat dalam keadaan-keadaan tertentu. Di dalam riwayat Muslim apa? Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina salataini min ghairi khaufin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara 2 salat dalam keadaan tidak hujan, dalam keadaan aman. Nah, itulah yang tadi kita katakan bahwa jamak itu adalah rukhsah. Misalnya di hujan, di saat hujan mungkin, atau mungkin di saat kita lelah, capek. Ini kalau saya nunggu, saya mau sholat maghrib terus sholat isya, bablas, saya nggak kuat banget, fisiknya lemah, lemas, capek, nggak kuat. Karena seharian ada acara pesta kondangan. Kalau saya sholat maghrib terus nunggu isya, nggak kuat, fisik saya udah lemah. Sholat maghrib kemudian sholat isya 4 rakaat, tidur dah, bismillah. Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ada yang pernah nanya begitu, Ustadz, boleh nggak pengantin baru sholatnya di jamaah? La ilaha illallah. Ada yang pernah nanya, saya ngarang, ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak pengantin baru sholatnya di jamaah? La ilaha illallah. Sesibuk apa sih itu pengantin baru? Ada pengantin baru di sini? Hah? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tayyib. Ya nggak ada apa. Kok bisa gitu loh? Mungkin maksudnya mungkin karena terlalu capek. Seharian sih ngelayanin tamu. Udah gitu tamunya nggak pengertian lagi, nggak pulang-pulang lagi. Udah tamu udah pulang-pulang, ya Allah, ya, ini mertua kok nggak pulang-pulang di rumah aja. Apa nunggu amplop dibuka gimana gitu. Capek mungkin, bisa aja kalau emang dia capek ya. Tapi kalau udah tamunya pergi, udah 1 hari rumah mau dijamak, biar fokus gimana? Nggak boleh. Ibadah tetap nomor 1. Barakallahu fikum. Qala faslun. Sekarang kita masuk kepada fasl baru. Karena pada hakikatnya barakallahu fikum ya ikhwan, di dunia ini yang namanya mencari kecintaan Allah dan ridha Allah adalah kita nomor 1-kan. Jangan pernah ada alasan apapun. Kita mau tersibukkan dengan kerja kita. Ibu-ibu jangan seenaknya ngatur sholat, karena alasannya nggak wajib sholat berjamaah. Sampai suaminya sudah pulang sholat berjamaah dari masjid, sudah jam 2 masih belum sholat zuhur. Ditegur udah sholat belum, kan nggak wajib sholat berjamaah. Enak banget ya. Lah nggak begitu caranya. Sholat itu yang ngatur siapa? Waktunya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu waktunya ditentukan oleh Allah. Ibnu Mas'ud
tanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Adalah as-salatu ala waqtiha. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salat tepat waktunya. Naam. Jangan karena mentang-mentang nggak wajib sholat berjamaah sehingga seenaknya sholat zuhur jam 2:30, hitung-hitung sekaligus persiapan sama sholat asar. Ceritanya kelihatan ahli zikir lah. Habis sholat zuhur duduk zikir, padahal nunggu sholat asar 1/4 jam lagi azan. Begitu azan asar langsung sholat, udah selesai, enak banget ya. Nggak gitu caranya. Kalau mau ingin hidup kamu berkah, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan di masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu adalah memang panggilannya untuk laki-laki, tetapi iklan dan pemberitahuannya untuk laki-laki dan perempuan. Jangan mengatur salat seenaknya. Sampai anaknya bingung, "Bu, emang waktu salat asar jam berapa sih, Bu?" Kata ibunya, "Ya kalau udah azan di masjid itu udah waktu sholat asar." Anaknya kebetulan cerdas. Anak cerewet itu cerdas. Lah, ibu sholatnya jam berapa? Kadang jam 3, kadang jam 5, kadang 5:30. Kalau ibunya nggak cerdas, emosi. Tapi kalau ibu cerdas, langsung tak, itu adalah tamparan bagi dia. Sekarang anaknya mau meneladani siapa kalau ibunya seperti itu? Maka jangan meremehkan waktu sholat. Jangan seenaknya ngatur waktu salat. Salat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa waqtu salatil dhuhr idza zalatis syams." Waktu salat zuhur kalau matahari sudah bergeser. Wa waqtu salatil asr hina yakunu dhillur rajuli mithlah. Dan waktu salat asar ketika bayangan itu sama dengan wujud benda aslinya. Sudah ditentukan. Nah, kita masuk sekarang, qala faslun wa syaraitu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Jum'ah artinya adalah jamak, komplit atau berkumpul. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya berapa hari? 6 apa 7 hari sih? 6 hari ya. Liburnya hari apa? Liburnya hari apa ya kawan? Allah menciptakan langit dan bumi itu kan selama 6 hari beserta isinya 6 hari. Liburnya hari apa coba? Apa libur nasional? Kan enggak. Ya kita hitung aja. Makanya kalau kita menghitung hari itu, yang benar jangan ngomong minggu. Minggu itu bahasanya orang kafir sebenarnya. Kita bilangnya apa? Ahad. Ahad itu apa? Nama. Ahad itu artinya apa? Satu. Bilal Ibn Rabah ketika diazab, disiksa oleh orang-orang Quraisy bilangnya apa? Ahad. Apa artinya ahad? Esa, nama Allah. Qul huwallahu ahad. Bilal bukan mengatakan hari Ahad, hari Ahad, hari Ahad, bukan. Nama Allah, Qul huwallahu ahad. Maka kita perbiasakan hari Ahad, jangan bilang hari Minggu. Lidah kita kembalikan kepada agama kita. Ahad, satu. Senin, apa bahasa Arabnya? Itsnain, yaumul itsnain. Selasa, As-Thulatsa, hari ketiga. Jadi kita itu jiplak dan merusak bahasa Arab. Bahasa kita itu jiplak dan merusak. ATM, amati, tiru, modifikasi. Hari Rabu apa? Al-Arbi'a. Tidak ada bahasa Arab rubu, itu nggak ada. Yaumur rubu nggak ada bahasa Arab. Itu jamaah-jamaah Indonesia aja itu yang merusak bahasa. Itu jamaah-jamaah Indonesia aja itu yang merusak bahasa. Yaumur rubu, hari 1/4, rubu itu 1/4. Yang ada di dalam bahasa Arab yaumul arbi'a, hari Rabu itu arbi'a dalam bahasa Arab. Itu yaumur rubu, 1/4 rubu itu. Kamis apa? Al-Khamis.
Sudah 5. Jum'ah komplit, selesai. Jamak komplit sudah. Sabt artinya apa? Hah? Mana ada sabah itu baru. Sabt. As-sabt. Sabt itu artinya berarti apa? Al-inqita', kata Imam Ibnu Katsir, itu dijelaskan dalam Bidayah Nihayah. As-sabt yakni al-inqita', yakni selesai dan terhenti proses penciptaan langit dan bumi beserta isinya, maka dinamakanlah sabt. Berhenti udah, selesai. Hari Jumat udah komplit sudah. Nah, mulai dari Al-Ahad, Al-Itsnin, Selasa, semuanya. Nah, maka dinamakanlah Yaumul Jum'ah. Yang biasa orang di zaman dahulu juga di zaman jahiliyah mereka menamakan Al-Arubah. Yaum Al-Arubah. Yaumul Jum'ah bagi kita kaum muslimin dinamakan hari Jumat, juga hari berkumpulnya kaum muslimin, hari idnya kaum muslimin, afdalu ayyamus al-usbu'. Hari yang paling afdal dalam satu pekan adalah hari Jumat. Hari yang paling afdal dalam satu tahun hari apa? Hari apa? Idul Adha. Naam, ada sebagian ulama mengatakan Idul Adha, tapi ada satu yang rajih apa? Hari Arafah. Hari Arafah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun dan kemudian berkata kepada malaikat, "Unzuru ila ibadi atauni syursan hubran." Perhatikan wahai malaikat-malaikatku pada hamba-hambaku, mereka datang wukuf di Arafah, mereka duduk di Arafah memanjatkan doa bermunajat kepadaku. Naam, hari Arafah. Qala wa syara'itu wujubil jum'ati, dan adapun syarat-syarat wajibnya salat Jumat, sab'atu asya'a, ada 7. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua al-bulugh. Jadi kalau kita mengatakan al-Islam, itu artinya syurutul ada, syarat wajibnya menunaikan. Syaratnya wajibnya menunaikan sholat Jumat. Tapi kalau syarat secara keumuman berkewajiban tentunya secara keseluruhan. Orang kafir juga wajib menunaikan sholat. Wajib, mereka kena kewajiban Jumatan. Berarti mereka kalau nggak sholat Jumat kena dosa juga, kena. Jadi mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kekafirannya saja, tetapi juga dosa meninggalkan syariat yang lainnya. Dosa kekafirannya ya iya, dosa tidak sholatnya ya iya, dosa tidak sholat Jumatnya ya iya, dosa tidak menunaikan puasa Ramadan iya, semuanya dihitung komplit. Nauzubillah pokoknya. Padahal mereka kalau seandainya sholat dan puasa dalam kekufuran mereka juga tidak bakal diterima. Itu hukuman bagi mereka. Itu hukuman bagi mereka. Makanya kan ada misalnya begini. Apakah orang-orang kafir yang ada di zaman sekarang ini termasuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka termasuk bukan? Orang-orang barat sana, orang-orang kafir, orang Israel sana, orang apa semua, umatnya Nabi kita Muhammad bukan? Masuk mereka. Mereka masuk. Mereka umat apa namanya? Ummatul dakwah atau ummatul ijabah? Ummatul dakwah. Kalau umat ijabah artinya umat yang memenuhi panggilan Islam. Umat ijabah. Ummatul dakwah artinya umat yang sudah tersampaikan kepada mereka apa? Dakwah. Maka kalau kita katakan ke orang-orang barat itu bukan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bisa jadi mereka tidak bakal diazab dalam neraka. Kenapa? Belum ada nabi. Akhirnya nanti konsekuensinya begitu. Kalau kita mengatakan mereka bukan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan katakan kalau begitu bisa jadi mereka meninggal nggak bakal masuk neraka. Kenapa? Belum ada nabi. Sedangkan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mungkin mengazab seorang pun sebelum kami utus kepada mereka rasul.
Apa ada Rasul setelah Nabi Muhammad? Enggak ada. Khataman Nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Maka mereka adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatud dakwah, artinya umat yang sudah tersampaikan kepada mereka dakwah sehingga mereka tetap akan mendapatkan azab dan siksa, dan tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak menerima, untuk diazab dalam neraka. Enggak bakal mereka mengatakan kami belum datang kepada kami peringatan, enggak ada. Udah selesai uzur, udah enggak ada. Nah, kemudian al-bulugh, syarat yang kedua adalah baligh. Baligh itu yang paling menonjol kalau pada wanita ditandai dengan apa? Haid. Kalau laki-laki itu agak susah. Paling enggak laki-laki biasa umur 15 tahun atau tumbuhnya bulu di area kemaluan. Dan itu biasa mulai ditandai dari suaranya. Tapi yang paling menonjol wanita. Kalau balik adalah apa? Haid. Atau mungkin kalau pada laki-laki ataupun juga perempuan di awal ditandai dengan apa? Mimpi. Nah, bermimpi, mimpi basah. Wal aqlu, yang ketiga adalah berakal. Artinya kalau orang gila tidak ada kewajiban sholat Jumat. Atau mungkin orang mabuk, nggak ada, karena dia tidak punya nggak berakal. Orang mabuk atau mungkin orang pingsan. Wal hurriyah, orang yang merdeka, budak tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Wal dzukuriyah, laki-laki, wanita tidak wajib sholat berjamaah. Kalau setengah laki-laki setengah wanita, sholatnya 1 rakaat. Nggak normal itu namanya. Nggak normal. Itu juga termasuk ya. Itu bahkan dibahas kita waktu di Yaman belajar ilmu faraid. Itu termasuk yang susah itu. Pembagian warisan bencong. Ini masuknya ke laki-laki atau perempuan? Ada yang dinamakan laki-laki dilihat dari jenis kelamin, karena kadang-kadang kelaminnya perempuan, kelaminnya laki-laki, tapi payudaranya montok. Gimana sih itu? Membingungkan. Itu namanya hunsal muskil dalam pembahasan warisan. Bencong yang bikin masalah. Mau diarikan kemana dia? Nah, di zaman Imam Ahmad pun juga sampai beliau mengatakan ajbi'il al-mal al-mabal. Sampai kemudian ada yang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan ajbi'il mal al-mabal. Baru kemudian terselesaikan. Kata beliau, ajbi'il mal al-mabal, harta warisan ikutkan harta pada saluran kencing. Dia kencingnya lewat mana dia? Lewat kemaluan perempuan atau kemaluan yang laki-laki? Udah itu aja dia. Pusing. Yang jelas subhanallah ya, rata-rata orang yang seperti itu memang enggak beragama. Kenapa? Subhanallah. Rata-rata memang orang seperti itu kurang agamanya. Kalaupun agak susah lah untuk diajak kepada kebaikan. Agak susah. Qala wadzukuriyya, laki-laki, wasihhatu, sehat, wal istitan, syarat yang ketujuh adalah al-istitan. Al-istitan ay al-iqamatu wa adamus safar, yakni mukim dan bukan musafir. Musafir tidak wajib salat Jumat. Naam. Fadhal azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala rahimahullah wa syara'itu fi'liha thalathatun. Dan syarat-syarat mengerjakan Jumat ada 3. Kalau tadi adalah syarat kewajibannya, kalau ini syarat mengerjakannya. Dan sengaja memang sebaik begitu karena ini kan kita peringkas, jadi kita pun juga ringkas, enggak terlalu banyak keterangan. Antakunal baladu misran aw qaryatan. Yang pertama, dikerjakan di perkotaan atau di pedesaan, intinya yang ramai pemukiman. Kalau misalnya orang tinggal sendirian di kebun, dia tidak wajib menaikkan sholat Jumat, padahal dia mukim. Dia nggak wajib aslinya. Tapi kalau misalnya dia kemudian setiap Jumat dia mau gabung ke desa mana gitu untuk Jumatan, ya boleh saja. Apalagi ternyata misalnya dia juga punya kendaraan, lebih gampang, lebih mudah, supaya lebih berkah. Tapi kalau kita berbicara wajib nggak wajib. Mereka misalnya nelayan di tengah laut, mereka wajib sholat Jumat nggak wajib. Tapi kalau kemudian mereka bahkan wajibnya sholat zuhur. Sholat zuhur, dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat kalau safar. Artinya tidak pernah sholat Jumat dengan para sahabat. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nggak pernah kemudian ketika safar gitu terus Jumatan karena kita rombongan, ayo kita Jumatan, enggak. Tapi kalau makmum kepada yang penduduk situ, ya Jumatan. Jadi maksudnya seperti itu. Rasulullah tidak pernah sholat Jumat ketika musafir. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya tidak pernah mengadakan sholat Jumat secara dengan para sahabat ketika mereka sedang safar. Jadi jangan kemudian orang salah paham dari hadis ini bahwa akhirnya kalau safar nggak boleh sholat Jumat, bolehnya sholat zuhur. Salah. Maksudnya tidak pernah Rasulullah mengadakan jamaah tersendiri untuk sholat Jumat, enggak. Tapi kalau misalnya kita safar dari sini sampai di Semarang ternyata ada masjid, ya udah enggak apa-apa kita sholat Jumat. Yang kedua, wa an yakuna al-adadu 40 min ahli al-jum'ah. Jumlahnya 40 dari orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Dan ini di dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu, syaratnya berapa orang? 40 orang, dan ini dikritik dan diluruskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Ada di Ta'liq Bulughul Maram itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa tidak mesti, bukan syarat mutlak. Bahkan sholat Jumat adalah sah dengan sholat terpenuhi dengan syarat sahnya sholat berjamaah. Salat berjamaah syaratnya 2 orang, maka demikian pula Jumat. Dan beliau menjelaskan juga dengan dalil wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan ketika mereka, ini di awal Islam, sedang salat Jumat, Rasulullah sedang khutbah, di tengah-tengah khutbah ada rombongan dagang dari Syam datang, bawa barang dagangan. Yang gak Jumatan, mereka langsung pulaan. Yang lagi Jumatan ngelihat, aduh ini kalau nunggu selesai khutbah gak kebagian barang aku ini, keburu kehabisan, aku gak sempat belanja ini. Akhirnya mereka gatal, mereka udah yuk keburu kehabisan barang, keluar. Wa tarakuka qa'iman. Mereka meninggalkan Rasulullah khutbah berdiri. Ini juga termasuk dalil bahwa sunnahnya khutbah Jumat itu adalah berdiri. Wa tarakuka qa'iman. Yang tersisa di dalam masjid pada saat itu kurang lebih 12 orang. Tetapi Rasulullah tidak membatalkan Jumatnya, diteruskan bahkan. Jadi sekali lagi bukan syarat 40 orang. Cuman kalau ada ya alhamdulillah, itu berarti sudah
terpenuhi. Kenapa? Ini sebenarnya sama dengan syarat yang pertama tadi, bahwa syarat Jumat itu adalah di kota atau di pedesaan yang memang ramai pemukiman. Sehingga kalau misalnya kita di kebun kita misalnya kebun jauh dari pedesaan, jauh dari perkampungan, di situ kita ada 3 orang, ada 5 orang keluarga, ya pada hasilnya nggak wajib kita Jumatan. Kenapa? Kita jauh. Tapi kemudian kalau kita bikin mushola, kita misalnya gotong royong, kita bangun, ayo kita Jumatan walaupun 3 orang, 4 orang, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Barakallahu fikum. Wa an yakuna al-waqtu baqiyan. Syarat yang berikutnya, waktunya masih ada. Berarti apa ya kawan? Kalau sudah keluar waktunya, bukan lagi sholat Jumat, tapi sholat apa? Zuhur. Bukan lagi sholat zuhur, sholat Jumat, tapi sholat zuhur dia, sholat zuhur. Naam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah, thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fi. Kami salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami keluar sedangkan tidak ada bayangan untuk kami berteduh. Wa indahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma kunna naqil wala nataghadza illa ba'da al-jum'ah. Kami kalau hari Jumat tidur dan makan biasanya setelah salat Jumat. Naam. Artinya apa di sini ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang namanya dallal haditsan ala anna al-jum'ata ma kanat tusalla illa waqtu dhuhur bal fi awwalihi, bahwa 2 hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat Jumat itu adalah di awal waktu sholat zuhur. Nah, jam 2 mau Jumatan, jam 3 mau Jumatan, nggak usah sholat zuhur aja, itu udah lewat waktunya. Kecuali kalau jamnya yang salah. Nah, makanya beliau mengatakan bahwa sholat Jumat itu diantara syaratnya adalah kalau waktunya masih waktu zuhur, masih di awal zuhur. Fa idza kharajal waktu aw udimatish syurut sulliyat zuhran. Kalau keluar dari waktunya atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka salat zuhur. Yang ada adalah salat zuhur. Demikian pula wanita, misalnya kalau dia ikut salat Jumat di masjid loh, bukan di rumah. Karena tuanya kedengaran dia makmum di masjid, di rumah tetap enggak sah. Tapi kalau ada wanita dia ikut di salat di masjid bersama makmum dengan imam di laki-laki, maka Jumatnya dia sah. Naam. Kita tambah satu lagi. Qala wa faraiduha thalathatun, dan fardunya salat zuhur, salat Jumat ada 3. Khutbatan, 2 khutbah. Kalau ada misalnya wanita khusus jamaah wanita, ada musalla wanita, ada masjid wanita, mereka Jumatan atau zuhuran? Zuhur, nggak sah mereka kalau Jumatan. Nah, karena syaratnya sholat Jumatan dia apa? Laki-laki. Ada misalnya tiba-tiba jamaah wanita kita mengadakan Jumat, ada yang khotib di situ, ada yang khutbah juga, ustazahnya khutbah. Innalhamdulillah, bukan innalhamdulillah, taubat kalian, gak sah Jumatnya kalian. Loh, tapi kan ini sama-sama perempuan, gak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh istri-istrinya Rasulullah. Jadi kadang-kadang orang agama di otak-atik sendiri. Kalian kenapa memberatkan diri? Padahal tinggal sholat zuhur 4 rakaat bubar selesai. Kok perlu ada khutbah segala, ada itu? Ya tapi kan kita juga ingin mendengarkan tausiah. Kalau mau mendengarkan tausiah, sholat zuhur baru tausiah selesai. Kenapa? Kok mesti dikait-kaitkannya dengan agama? Enggak boleh seperti itu. Dan tidak sah sholat Jumatnya mereka, enggak sah. Wanita itu dia akan sah sholat Jumatnya kalau dia jamaah makmum di belakang imam laki-laki. Tapi kalau mereka mengadakan sendiri nggak sah. 2 khutbah.
yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Dua-dua khutbahnya ini dia posisi berdiri dan duduk di antara keduanya. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'alun al-an. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah berdiri, kemudian beliau duduk dan berdiri kembali. Khutbatan. Jadi kalau kita lihat khutbatan itu 2 kali khutbah, maka khutbah kedua itu sebenarnya tidak fokus kepada doa. Masih lanjutan khutbah. Paling tidak meringkaslah. Ringkasan khutbah yang awal, khutbah yang pertama. Naam. Dan juga Rasulullah mengatakan apa? Inna kisara khutbatir rajul wa tula salatihi ma'innatun ala fiqh. Panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbah seorang itu menunjukkan fikihnya, ilmunya orang itu. Naam. Itu bukan berarti khusus dalam salat Jumat. Akhirnya dia salat khutbah lebih pendek dari salatnya. Baru innal hamdalillah sampai selesai udah selesai udah. La. Artinya yang namanya khutbah itu barakallahu fikum, terutama khutbah Jumat adalah singkat, pendek tapi orang faham, padat, selesai. Naam. Makanya saya paling sebal kalau ada undangan walimahan yang khutbah orang lain, paling malas. Saya biasanya paling malas nggak datang paling. Kenapa? Orang lagi nahan lapar, khutbah 1 jam. Orang mau datang bukan datang taklim di situ. Orang datang dari rumah belum makan. Dari pagi ngomong ke istrinya nggak usah masak. Loh nanti makan siang gimana? Ada undangan. Udah nahan lapar dari rumah, begitu sampai sana khutbahnya rasanya dari belakang mau dilemparin sandal. Ini ustadz kecanduan mimbar, kecanduan podium apa? Nggak pernah tampil, sekali dikasih mikrofon segini lamanya orang udah Allahu Akbar. Mungkin kalau di Pekalongan mungkin bisa tahan, tapi pengalaman kalau di Tegal itu orang nggak bisa itu, apalagi di kalangan jamaah. Nah, makanya saya kalau diundang paling 10 menit. Alhamdulillah. Udah mati ngapain juga, malah lama-lama nasehatin orang. Apalagi kalau ngajak istri di sebelah sana. Kita nasehatin orang dalam hati istri, itu ustadznya ngomong doang itu. Dia sendiri nggak ngerjain. Seorang istri itu harus begini, suami itu harus begini, kata istrinya. Oh, kalau ngomong enak. Udah 10 menit, yang penting orang pengennya ada, sudahlah, yang penting udah habis itu udah sampai sini udah makan, udah senang, alhamdulillah senang. Kalau ustaz ini khutbah enak, senang. Enak ya karena pendek udah. Ngapain? Orang datang bukan mau taklim. Orang datang mau makan. Udah kasih itu makan. Apa namanya? 2 kali khutbah. Demikian pula dalam khutbah Jumat, ringkas. Ringkas saja, yang penting orang faham. Pulang itu paling tidak ada yang dia pegang, ada yang dia fahami. Ada yang dia fahami. Daripada panjang lebar tapi habis itu gak ada yang dia fahami. Khutbatan. Qala wa an tusalla rak'ataini. Yang kedua syaratnya adalah salat 2 rakaat. Itu salat Jumat. Fi jama'atin, dan yang ketiga dikerjakan di dalam dengan berjamaah. Wahayatuha arba'u khisalin, dan penyempurnanya ada 4. Al-ghuslu wa tanziful jasad, mandi dan membersihkan badan. Kalau kita di Yaman itu, kalau hari Jumat ini kita rasakan di Yaman kayak lebaran. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sih jangan tanya, udah hari-hari kayak lebaran kalau di Indonesia. Tapi ini kita di Yaman, kondisinya di lingkungan pondok pesantren. Jadi kalau sudah hari Jumat itu terasa dari pagi itu seperti Id, benar-benar nuansa Id. Karena memang Jumat itu hari apa? Hari Idnya kita. Nah, kalau kita di Yaman dari awal itu sudah ramai, terutama yang jualan daging juga ramai hari Jumat.
Karena orang sana walaupun ngutang yang penting makan enak. Itu kalau kita di sana itu tahu-tahu numpuk. Di sana itu di lingkungan pondok kita di Yaman, kalau orang bikin toko, buka kios harus siap modal 3 kali lipat. Modal ngutang. Sajil, orang datang lagi, sajil, tulis. Besok datang lagi, sajil. Enggak pakai tulisan, enggak ngutang, enggak laku. Ngutang, begitu numpuk hutangnya udah tahu-tahu udah diusir dari pondok, udah ya Allah nangis gitu. Begitu numpuk hutang udah banyak sekali di orang, ada masalah di pondok, diusir, ya udah innalillah, udah selesai urusannya di hari kiamat. Jadi terasa itu, kita rasakan kalau di sana itu penjual siwak di depan masjid pagi-pagi udah akar siwak itu tanahnya masih segar, mereka baru ambil, subhanallah, benar-benar terasa. Al-ghusl wa tamdhiful jasad, mandi dan membersihkan badan. Qala wa lubsu thiyabil bid, juga diantaranya adalah memakai pakaian putih. Paling tidak hari Jumat itu agak rapi dikit kalau memang biasa gak rapi. Kalau terbiasa rapi, paling tidak hari Jumat itu harus lebih rapi. Tapi kalau memang sudah terbiasa gak rapi, paling tidak Jumat itu rapian dikit. Biar kelihatan benar-benar Jumat, menghormati Jumat. Kemudian wa akhdhu dhufur, memotong kuku, watib, dan juga memakai wewangian. Memakai wewangian. Nah, itu juga termasuk sunnah dan bahkan juga kebiasaan orang Arab. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, dan dianjurkan diam pada saat khutbah. Wa man dakhala wal imamu yakhutub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis, dan siapa yang masuk ketika khatib sedang khutbah, salat 2 rakaat kemudian duduk. Dinamakan salat apa ini ya ikhwan? Salat tahiyatul masjid. Naam, telat masuk khutbah, khatib sedang khutbah, maka salat dulu sebagaimana riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid sedang khatib, dan dia diperintah untuk salat 2 rakaat. Naam. Apalagi kalau khutbahnya juga kadang-kadang ya gitulah isinya. Yang dimuat di berita hari ini itu juga isinya. Naam. Thayyib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Khutbah Jumat sekali itu kan tambah 2 kali. Kemudian yang dibimbing pertemuan itu sah begitu. Gimana tadi? Sholat Jumat banyak 2 kali, ya 2 kali. Boleh. Terus ketika di Palestina video khutbah Jumat di khotib oleh perempuan. Hewan muslim sah ya? Enggak sah dong. Yang pertama, barakallahu fikum, masalah khutbah ya ikhwan, khutbah Jumat 1 kali, apakah sah? Pada hakikatnya barakallahu fikum sah, tapi yang jelas meninggalkan apa? Kewajiban. Karena itu tadi bukan syarat. Bukan syarat sahnya, tetapi fardunya. Naam. Yang kedua, masalah di khutbah misalnya, itu juga sama dengan azannya wanita. Azannya wanita kalau untuk dia sendiri atau untuk kalangan wanita sah. Tapi kalau dia azan di masjid untuk laki-laki nggak sah. Demikian pula khutbah. Tapi kalau Jumat jelas nggak sah, walaupun dia khutbah di hadapan kaum wanita. Apalagi kalau dia khutbah di hadapan kaum laki-laki, tidak sah lagi. Nah, jamaahnya laki-laki yang khutbahnya wanita. Namanya juga mata laki-laki. Mereka dengerin apa mandang? Mereka wanita yang khutbah, yang dengerin laki-laki. Mereka dengerin khutbah atau ngeliatin yang khutbah kira-kira? Ngeliatin. Lain dengan kalau yang khutbah laki-laki dengerin. Masya Allah temanya gini. Ada lagi yang ngantuk. Tapi kalau yang khutbah wanita nggak ada yang ngantuk itu mesti. Jadi nggak sah barakallahu fikum kalau yang khutbah wanita. Ada. Pernah terjadi waktu yang ada sahabat mau sholat pidato dulu, karena ada suatu ini kepentingan boleh.
Di mana? Dulu pernah terjadi waktunya dia dari ada sahabat dan tabi. Khotbah dulu baru sholat. Khotbah Id. Nah, pernah terjadi. Bukan di waktu sahabat tuh Marwan ibn al-Hakam. Apa namanya? Khotbah Id. Khotbah dulu baru sholat. Itu di zaman Marwan ibn al-Hakam, Bani Umayyah. Karena pada saat itu sudah mulai terpecah, kepemimpinan Islam sudah di tangan Bani Umayyah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kemudian meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian diganti oleh Marwan ibn al-Hakam. Naam. Karena masyarakat trauma, biasanya kalau khutbah orang hadir Id, salat, terus mendengarkan khutbah. Tapi sudah mulai waktu itu ada penyimpangan di mana khutbah Id selalu disisipi dengan kejelekan atau doa kejelekan atau bahkan melaknat ahlul bait. Karena itu sudah mulai sentimen dari orang-orang yang fanatik kepada, istilahnya kalau zaman sekarang itu antara Syiah dengan Nasibi. Nasibi itu yang anti Syiah bagi di kalangan mereka. Sehingga kadang-kadang khutbah Id itu disisipi dengan doa kejelekan kepada ahlul bait. Sehingga masyarakat pun akhirnya tidak mau dengerin khutbah. Datang sholat, pulang. Ngapain dengerin khutbah kayak gitu? Gak mau mereka. Kemudian akhirnya oleh Marwan ibn al-Hakam diakali. Begitu orang berkumpul, khutbah duluan. Pada saat beliau mau khutbah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, begitu Marwan ibn al-Hakam berdiri mau khutbah, ditarik gamisnya oleh Abu Sa'id al-Khudri. Ya Amirul Mu'minin, as-salata qabla al-khutbah. Ya Amirul Mu'minin, salat dulu baru khutbah. Kemudian Marwan ibn al-Hakam gamisnya ditarik dari tangan Abu Sa'id al-Khudri dan beliau mengatakan, qad dhahaba ma ta'lam. Apa yang kamu ketahui, ilmunya kamu itu udah ketinggalan, udah bukan zamannya sekarang. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ma a'lam khairun mimma la a'lam. Apa yang saya ketahui lebih baik daripada yang saya tidak ketahui. Yang saya ketahui udah di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman kakeknya kamu, di zaman ayahnya kamu, kakeknya kamu, sholat dulu baru khutbah. Nah, jadi bukan di zaman sahabat, bukan artinya memang di zaman sahabat masih ada sahabat, tapi bukan sahabat yang melakukan, melainkan barakallahu fikum Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam sendiri diperselisihkan apakah dia ini sahabat atau bukan. Al-Imam Al-Hafidh dalam kitab Fathul Bari, beliau lebih mentarjih bahwa dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat karena pernah ada dalam riwayat sebuah hadis, tapi dia tidak meriwayatkannya sendiri, melainkan makrun, digandengkan dengan yang lain, sehingga rajih dia bukan sahabat. Na'am, wallahu alam. Ada yang lain? Satu lagi apa-apa? Gak ada lagi ya ikhwan. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, alhamdulillah. Kalau nggak ada kita tutup sampai sini majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita semua, menjadikan kita sebagai ahlul jannah dan menjauhkan kita semua dari neraka jahanam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.